Selamat datang dan salam Equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menganalisis transaksi jurnal khusus pada perusahaan dagang. Biasanya pada tahap belajar siklus akuntansi pada perusahaan dagang, kita masih bingung untuk menentukan transaksi-transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus tertentu pada perusahaan dagang. Misalnya kita masih bingung bagaimana memasukkan transaksi ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Untuk itu, mari kita simak uraian yang ada pada video ini. Kita ketahui bahwa perusahaan dagang itu mempunyai dua kegiatan utama. Kegiatan utamanya yaitu bisa kita lihat pada bagian berikut ini, yaitu membeli barang dan menjual barang. Jadi kegiatan utama perusahaan dagang itu beli dan jual barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dalam pembelian barang itu bisa dilakukan dengan cara tunai maupun secara kredit. Demikian juga dalam penjualan barang itu juga bisa dilakukan secara tunai dan secara kredit. Aktivitas-aktivitas ini, pembelian dan penjualan, baik tunai maupun kredit, biasanya sering terjadi pada perusahaan dagang. Oleh karena sering terjadi, maka perlu dibuat jurnal khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang tersebut. Dari uraian ini kita bisa lihat ada 4 jurnal khusus yang digunakan pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas. Biasanya jika membeli barang secara tunai, maka akan dicatat pembelian barang secara tunai ini ke dalam jurnal pengeluaran kas. Apabila pembelian itu dilakukan secara kredit, maka akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Demikian juga dengan penjualan barang, bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Jika dilakukan secara tunai, maka penjualan barang tersebut akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Sedangkan jika penjualan barang itu dilakukan secara kredit, maka akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Jadi, kita akan membahas 4 jurnal khusus pada perusahaan dagang ini, yaitu jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal penjualan. Untuk itu, mari kita simak transaksi-transaksi yang mana yang masuk ke dalam jurnal khusus tertentu. Yang pertama, kita akan coba untuk membahas jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang atau pembelian barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Jadi kata kuncinya di sini secara kredit. Pembelian secara kredit itu artinya pembelian dengan cara berhutang atau pembelian yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Jadi tidak langsung dibayar, beli barang tapi uangnya belum kita bayarkan, maka itu dinamakan dengan pembelian kredit, pembelian secara kredit. Pembelian yang demikian itu akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Contoh transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal pembelian bisa kita lihat pada layar sebagai berikut. Ya, itu ada beberapa contoh, ada 4 contoh. Yang pertama, dibeli barang dagang secara kredit dari toko ABC senilai 2 juta. Jelas sekali ada kata-kata keterangannya dibeli barang dagang secara kredit, berarti masuk ke dalam jurnal pembelian. Demikian juga dengan contoh yang kedua, dibeli perlengkapan secara kredit. Perlengkapan secara kredit ya, dibeli perlengkapan secara kredit. Jadi masuk ke jurnal pembelian. Lalu contoh yang ketiga, dibeli barang dagang 3 juta rupiah dari toko Melati dengan syarat 2/10 N/30. Tidak ada kata-kata secara kredit, tetapi ada kata-kata syarat 2/10 N/30, itu syarat pembayaran. Jika ada kata-kata
syarat pembayaran demikian 2/10, 3/10 dan lain sebagainya, itu menyatakan bahwa pembelian barang tersebut dilakukan secara kredit. Jadi ada kata-kata syarat pembayaran seperti ini, contohnya 2/10, N/30, maka pembelian barang tersebut artinya dilakukan secara kredit. Lalu contoh yang berikutnya, dibeli peralatan 3.500.000 dari toko Mawar dengan syarat 3/10 EOM. Sama, ada syarat seperti ini juga menyatakan bahwa pembelian barang atau pembelian peralatan tersebut dilakukan secara kredit. Karena penjelasannya tadi, pembelian yang dilakukan secara kredit itu kita catat ke dalam jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Bagaimana mencatatnya ke dalam jurnal pembelian bisa disimak pada video yang lain yang ada dalam deskripsi video ini. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas atau uang tunai. Uang tunai itu dikeluarkan untuk apa saja? Jika suatu transaksi itu mengakibatkan uang kas berkurang atau mengeluarkan uang, maka itu harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Contohnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ya, ada beberapa contoh di situ. Yang pertama, dibeli barang dagang secara tunai. Oke. Maka dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tadi kalau kita beli barang dagang secara kredit, dicatat ke dalam jurnal pembelian. Tapi kalau beli barang dagangnya secara tunai, maka dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Karena pada saat kita membeli barang dagang secara tunai, kita mengeluarkan uang kas, mengeluarkan uang tunai. Lalu contoh yang berikutnya, dibeli perlengkapan secara tunai. Yang jelas pembelian itu dilakukan secara tunai, artinya mengeluarkan uang, maka harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu contoh yang lainnya, membayar gaji pegawai, beban listrik, air dan telepon, bayar utang, atau prive, pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itu juga mengakibatkan kas keluar atau kas berkurang, maka harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang berikutnya adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau tadi jurnal pembelian untuk mencatat pembelian kredit, jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Contoh transaksi yang merupakan penjualan secara kredit bisa kita lihat ada dua. Dijual barang secara kredit, ada kata-kata secara kredit, berarti ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Atau dijual barang kepada toko FGH senilai 2.500.000 dengan syarat. Nah, kalau ada kata-kata dengan syarat 3/10, 4/10, 5/10 dan seterusnya, maka artinya penjualan ini dilakukan secara kredit. Maka harus dicatat ke dalam jurnal penjualan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah transaksi atau jurnal khusus untuk penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat kas masuk atau penerimaan kas atau penerimaan uang tunai. Jadi setiap transaksi yang mengakibatkan uang kas itu bertambah, menyebabkan kas itu masuk, maka harus dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Contoh transaksi yang menyebabkan kas bertambah atau kas masuk, dijual barang dagang secara tunai kepada toko Mawar, maka
kas bertambah karena kita jual secara tunai. Kita jual, kita terima duit. Tadi kalau kita jual secara kredit masuknya ke jurnal penjualan, tapi kalau secara tunai masuknya ke jurnal penerimaan kas. Lalu contoh yang kedua, dijual perlengkapan secara tunai, sama juga. Lalu contoh yang berikutnya, diterima pelunasan piutang. Pada saat orang yang berhutang dengan kita membayar utangnya, atau dia melunasi piutang, maka kita menerima uang, akan menyebabkan kas bertambah. Bisa juga berupa pemilik menyetorkan modal ke dalam perusahaannya, maka kas bertambah. Kalau tadi pemilik mengambil preferred, maka kas berkurang. Tapi kalau pemilik menyetorkan uang untuk perusahaan, maka kas bertambah. Demikian juga jika perusahaan menerima pinjaman dari bank BCA senilai 3 juta, maka akan menyebabkan kas bertambah. Dan contoh-contoh lainnya. Demikian pembahasan mengenai analisis transaksi jurnal khusus pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.